Selamat datang di perjalanan sejarah. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke waktu masa Hindia Belanda, tepatnya ke sebuah wilayah yang kini kita kenal sebagai Jatinegara. Pada masa kolonial, Jatinegara bukan hanya sekedar daerah biasa. Dulu tempat ini memiliki peran penting dalam perkembangan Jakarta dan sekitarnya. Mari kita telusuri sejarah Jatinegara, mulai dari nama aslinya Mr. Cornelis hingga bagaimana kawasan ini berkembang menjadi salah satu pusat aktivitas di Batavia. Siapkan diri Anda untuk menyelami kisah menarik dari masa lampau yang membentuk wajah Jakarta yang kita kenal hari ini. Mr. Cornelis adalah salah satu wilayah bersejarah di Jakarta, Indonesia. Nama ini berasal dari seorang guru agama Kristen yang bernama Cornelis Senen di daerah yang sekarang ini bernama Jatinegara, dan dia diberikan tanah Patikelir oleh kerajaan Hindia Belanda dan menjadi tuan tanah sejak abad 17. Kawasan ini awalnya dikenal sebagai kawasan pertanian dan perkebunan yang subur, dengan berbagai tanaman tropis dan persawahan yang luas. Mr. Cornelis menjadi penting karena letaknya yang strategis, menghubungkan Batavia dengan daerah lainnya seperti Bekasi, Karawang. Seiring waktu, wilayah ini berkembang menjadi sebuah kota kecil dengan fasilitas yang cukup lengkap, termasuk sekolah, gereja, dan berbagai bangunan pemerintahan. Pada masa penjajahan Belanda, Mr. Cornelis menjadi salah satu pusat administrasi dan perdagangan yang penting. Setelah Indonesia merdeka, nama Mr. Cornelis diubah menjadi Jatinegara, yang kini menjadi salah satu kecamatan di Jakarta Timur. Meskipun banyak bangunan bersejarah di kawasan ini yang telah berubah atau hilang, beberapa peninggalan masih dapat ditemukan, memberikan gambaran tentang dulu peradaban kehidupan di masa kolonial dan perkembangan kota Jakarta dari waktu ke waktu. Dan saya akan tur ke berbagai peninggalan sejarah di Jatinegara. Dan ini adalah jembatan kereta Matraman Raya atau Viaduk Matraman yang sudah berdiri sejak 1918 pada masa kekuasaan Hindia Belanda. Jembatan ini berperan sangat penting untuk jalur kereta api yang menghubungkan Manggarai, Jatinegara, dan ke wilayah lainnya seperti Bekasi dan Karawang. Dan kita akan lanjut ke tempat selanjutnya. Dan ini adalah gereja Koinonia, salah satu gereja di Mr. Cornelis yang dibangun tahun 1889 oleh seorang bernama Kecenius. Dia adalah mantan ketua Mahkamah Tinggi di Batavia. Kemudian gereja direnovasi pada tahun 1911 sampai 1916 dan diberi nama Gereja Bethelkerk atau The Protestant Kerk in Nederland Indie atau dikenal Indisch Kerk.
Gereja Battle Creek kemudian berubah nama seiring berubahnya kepemilikan gereja tersebut. Dikutip dari website GPIB Jemaat Koinonia melalui surat keputusan Wakil Tinggi Kerajaan di Indonesia tertanggal 1 Desember 1948. Gereja ini beralih kepemilikan ke Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan diberi nama GPIB Jemaat Bethel. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1961 namanya menjadi GPIB Jemaat Koinonia. Sampai saat ini nama tersebut masih digunakan. Kata koinonia memiliki pengertian persekutuan. Oke teman-teman, kali ini saya berada di rumah persinggahannya Mester Cornelis yang berada di Jatinegara. Mester Cornelis atau Cornelis Senen ini mempunyai rumah persinggahan di daerah Jatinegara yang sekarang menjadi Taman Benyamin Sueb. Yuk kita explore rumahnya. Dan di seberang sana itu adalah stasiun Jatinegara. Sekarang ini sudah menjadi Taman Benyamin Sueb. Dulu ini adalah rumah persinggahannya Mester Cornelis atau Cornelis Senen. Dan di sini juga ada rumah Betawi-Betawinya gitu ya. Sepertinya untuk sanggar ya. Dulu ini adalah masih komplek di rumahnya persinggahan Mr. Cornelis atau Cornelis Senen. Ini rumah tampak bagian belakangnya. Mungkin ini dulu halaman belakangnya ya.
Oke, kali ini saya berada di Stasiun Jatinegara atau Stasiun Master Cornelis. Dulu dioperasikan mulai 1909 menurut data dari Heritage KAI. Master Cornelis sendiri diambil dari nama menir Belanda yang bernama Cornelis Senen. Dari dulu stasiun ini sudah menjadi stasiun terpenting ya untuk mengangkut komoditas dari Karawang menuju ke stasiun kota atau langsung ke Pelabuhan Tanjung Priuk untuk diangkut komoditas dari Indonesia untuk diambil komoditasnya dijual ke Belanda sana atau ke luar negeri sana. Stasiun Jatinegara melayani berbagai jenis kereta mulai dari KRL komuter lain yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya hingga kereta jarak jauh yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota besar lain di Pulau Jawa. Dengan volume penumpang yang tinggi setiap harinya, stasiun ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern untuk kenyamanan penumpang seperti ruang tunggu yang luas, loket tiket otomatis, serta fasilitas pendukung lainnya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih penelusuran di Jatinegara hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan di tempat yang lainnya. Terima kasih.